warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Andini Lagading, mahasiswi Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu patuh pada aturan sosial. Patuh pada aturan sosial adalah sikap menurut atau taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Norma sosial merupakan perilaku standar yang disetujui bersama oleh anggota suatu kelompok, dan anggota itu diharapkan akan mematuhinya. Nah, norma sosial merupakan peraturan yang ditentukan dan disetujui oleh sebagian besar anggota masyarakat mengenai layak atau tidaknya suatu tingkah laku. Pada umumnya, norma sosial merupakan suatu garis panduan bagi anggota masyarakat ketika menghadapi keadaan tertentu. Ketika suatu perilaku dianggap sebagai suatu norma yang bersifat normatif, dari situlah muncul hakikat bahwa tindakan ini mematuhi atau sesuai dengan harapan dan kehendak masyarakat umumnya. Tingkah laku yang tidak mematuhi norma sosial atau bertentangan dengannya dianggap sebagai perilaku menyimpang atau deviance. Misalnya, perilaku homoseksual yang dianggap deviance, sementara heteroseksual diterima sebagai suatu norma. Norma sosial ada akibat interaksi sosial. Norma mencerminkan harapan bersama mengenai tingkah laku dalam suatu kelompok. Norma sosial dipelajari melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Norma-norma sosial sangat rapat hubungannya dengan konsep-konsep Volkswagen dan Mores yang telah dipopulerkan oleh W.G. Sumner. Volkswagen adalah perilaku standar atau cara-cara bertindak yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat tertentu. Konsep ini berlandaskan pada adat dan tradisi, dan diwarisi dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. Mores sendiri merupakan norma sosial yang lebih dasar bagi kehidupan sosial. Mores menentukan standar moral suatu perilaku. Kepatuhan pada aturan masyarakat memang dapat dimengerti kepentingannya. Maka dari itu, menurut Rawls, tugas alamiah atau natural duty merupakan kewajiban moral setiap insan. Kewajiban moral ini tidak merupakan kewajiban semata-mata turun dari langit, tetapi kewajiban disebabkan kepentingan masing-masing orang yang terlibat. Kewajiban alamiah yang disebut oleh Rawls adalah kewajiban alamiah untuk adil atau natural duty of justice, saling menghormati dan saling tolong-menolong. Kewajiban alamiah pertama adalah kewajiban untuk mendukung dan melangsungkan institusi-institusi yang adil. Kewajiban alamiah kedua adalah mendirikan keadilan, adalah kewajiban untuk saling menghormati atau mutual respect, yaitu kewajiban untuk menunjukkan kepada orang kehormatan yang menjadi haknya sebagai makhluk bermoral. Kewajiban alamiah yang lain dapat mendukung struktur politik yang adil, adalah kewajiban untuk saling membantu atau mutual aid. Tugas alamiah kita untuk mendirikan institusi-institusi yang adil mengikat kita untuk tunduk pada hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang tidak adil, atau sekurang-kurangnya tidak menentang hukum-hukum tersebut dengan cara-cara yang ilegal selama hukum-hukum itu tidak melebihi batas-batas ketidakadilan tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sadar diri. Sadar diri adalah sikap tahu dan mengerti, serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain, serta tugas dan kewajiban diri sendiri, serta orang lain. Sadar diri adalah kesadaran akan diri yang terpisah dari pemikiran-pemikiran tentang kejadian yang dihadapi sehari-hari. Nah, dengan kata lain, sadar diri adalah kesadaran bahwa seseorang itu ada sebagai makhluk individu. Tanpa kesadaran diri kita akan menerima dan mempercayai pemikiran yang ada tanpa menanyakan siapakah diri itu sendiri. Nah, kesadaran diri memberikan orang pilihan atau opsi untuk memilih pemikiran yang dipikirkan daripada hanya memikirkan pemikiran yang dirangsang oleh berbagai peristiwa yang membawa pada lingkungan kejadian. Teori kesadaran diri menyatakan bahwa ketika kita memfokuskan perhatian kita pada diri kita mengevaluasi dan membandingkan perilaku yang ada pada standar dan nilai-nilai internal kita.
kita menjadi sadar sebagai penguji objektif atas diri kita sendiri. Untuk melaksanakan sadar diri itu, kita harus mempunyai sikap rendah hati. Rendah hati dan berlaku lembut adalah salah satu sifat yang amat penting dilaksanakan dalam pergaulan di masyarakat ramai. Dengan meratanya ini di masyarakat, maka tidak seorang pun yang akan menjadi sombong, congkak, merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, dan tidak pula ujub, yakni heran kepada kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Sebagaimana dimaklumi, kesombongan, perasaan tinggi, dan megah, serta ujub itu pasti akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Tinggian diri hanya akan merusak diri sendiri. Sang diri akan terseret-seret oleh obsesi nafsu yang merasa lebih dan lebih. Ia akan menantang dirinya sendiri, memaksa-maksakan diri hanya sekedar untuk membayar kesombongannya. Untuk ini diperlukannya kebalikannya, yaitu sikap rendah hati. Dengan rendah hati, kita menunjukkan perilaku yang mencerminkan sifat yang berlawanan dengan kesombongan. Orang rendah hati tidak akan menyombongkan kehebatan diri sendiri, mau itu kekayaan, kepandaian, ataupun lainnya. Tidak menampilkan diri seperti pakaian, aksesoris, perhiasan, dan lain-lain secara berlebihan, dan tidak suka mencela orang lain. Barang siapa mengenal diri sendiri, ia akan mengenal Tuhannya. Oleh karena itu, bagi manusia yang sebagaimana sifatnya, kekuasaannya, kepandaiannya, kecantikannya, jika hidupnya disertai rasa dan perasaan kepribadiannya, ia akan sadar akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Kebutuhan dan ketidaksempurnaan dirinya, ia insaf bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai sifat kesempurnaan dan maha kaya serta maha mengetahui. Sadar diri ternyata ada hubungannya juga loh dengan perkembangan kepribadian. Nah, menurut Freud, perkembangan kepribadian adalah proses belajar menggunakan cara-cara baru dalam mereduksikan 4 macam sumber tegangan pokok, yaitu proses pertumbuhan fisiologis, frustasi, konflik, dan ancaman. Menurut Carl Jung sendiri, perkembangan psyche atau kepribadian menyangkut perkembangan manusia yang kurang sempurna ke taraf yang lebih sempurna. Tujuan yang dikejar dalam perkembangan ini adalah aktualisasi diri. Nah, menurut Adler sendiri, tiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, dan nilai-nilai yang khas. Pengembangan kepribadian sebagai proses belajar dalam artian umum melewati serangkaian titik-titik yang merupakan kejadian-kejadian sebagai penjelmaan pola-pola tingkah laku yang didorong oleh berbagai macam gejolak diri. Kepribadian berubah atau berkembang karena adanya pengaruh pertemuan antara faktor endogen, yaitu kesehatan, inteligensi, motivasi, dan faktor eksogen, lingkungan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dengan kesadaran diri pada setiap orang, pada akhirnya akan terwujud kesatuan sosial atau social unity pada masyarakat. Demikian karena dengan kesadaran diri akan muncul kelebihan dan kekurangan diri. Untuk itu, yang berkelebihan sudah sepatutnya memberi kepada orang yang berkekurangan, dan yang berkekuatan lebih menolong yang lemah, dan yang pandai pun mesti membantu yang bodoh. Hendaknya seseorang itu tidak membiarkan saudaranya yang lain yang sedang tertimpa oleh suatu malapetaka atau kesulitan, mengalahkan diri sendiri atau mendahulukan kepentingan orang lain adalah suatu sifat yang sangat terpuji. Sifat ini pasti dapat mempererat hubungan antara semua orang, dan mereka semuanya akan menjadi saudara-saudara yang saling mengasihi, menjadi sahabat yang saling menolong dan saling mencintai. Umar bin Khattab, orang yang menyadarkan istrinya, pun pernah berkata, "Hitunglah dirimu sendiri sebelum menghitung orang lain." Maksudnya, hendaklah kita mempertimbangkan jiwa kita sendiri sampai di manakah tinggi rendahnya, baik buruknya, sebelum pertimbangan-pertimbangan itu dijalankan kepada orang lain. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Secara teknis, seluruh orang dewasa dengan beberapa pengecualian tertentu berhak untuk mengambil bagian dalam politik.
Rawls 1999 menyatakan seluruh warga mempunyai akses yang sama sekurang-kurangnya dalam artian formal atas kedudukan publik. Setiap orang layak untuk bergabung dengan partai politik, mencari posisi dalam pemilu, dan memegang tempat-tempat otoritas. Dalam masyarakat demokratis, setiap orang mempunyai status yang sama dan terjamin ketika mereka bertemu untuk melakukan urusan-urusan bersama dan masyarakat yang lebih luas. Baginya, hak yang sama dan sikap publik atas respect mutual merupakan tempat yang esensial dalam melanggengkan keseimbangan politik dan dalam meyakinkan masyarakat akan harga mereka. Partisipasi merupakan dimensi nilai inti dari proses modernisasi. Dalam partisipasi ini mengandung nilai-nilai toleransi sosial, kepuasan hidup, ekspresi publik, dan aspirasi pada kebebasan. Ini merupakan salah satu prinsip hidup demokratis. Prinsip partisipasi adalah untuk meyakinkan bahwa pemerintah menghormati hak-hak dan kesejahteraan yang diperintah atau warga negara. Bagi Rawls 1999, berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak membuat individu menguasai dunia, tetapi lebih pada memberinya suara yang sama atau equal voice, bersamaan dengan yang lain menangani bagaimana kondisi-kondisi sosial dasar itu diatur. Maka, orang yang berpartisipasi itu harus memodernisasi klaim-klaimnya dengan apa yang setiap orang bisa menerimanya sebagai sesuatu yang adil. Kehendak publik untuk mempertimbangkan dan untuk memperhitungkan kepercayaan dan kepentingan setiap orang akan menjadi fondasi bagi kemitraan berwarga, negara atau civic friendship dan membentuk etos budaya politik. Dengan demikian, hal itu dapat mengukuhkan harga diri dan rasa kemampuan berpolitik dari warga negara rata-rata. Rawls menyarankan bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional adalah sangat cocok untuk memuaskan prinsip partisipasi, karena sistem tersebut dapat memunculkan parlemen, pemilu, kebebasan berpolitik, dan oposisi yang merupakan tanda-tanda luaran dari prinsip partisipasi. Nah, dalam rangka prinsip partisipasi ini, Rawls menyimpulkan bahwa konstitusi yang adil menyusun bentuk persaingan yang fair untuk kedudukan dan otoritas politik. Para wakil rakyat dengan demikian harus mempresentasikan konstituen mereka dalam artian yang substantif. Mereka harus berupaya membentuk hukum yang adil dan efektif, kemudian mereka harus mengajukan interest lain dari konstituen mereka yang konsisten dengan keadilan. Para wakil rakyat ini adalah mereka yang dipilih berdasarkan kriteria prinsip-prinsip keadilan. Paulo Freire 1997 mengatakan kesatuan dalam perbedaan atau unity in diversity tidak pernah mempertahankan keanekaragaman atau perbedaan tanpa secara simultan mengajukan persamaan dan bersikap fair terhadap individu atau kelompok yang berbeda. Hari-hari ini muncul teori-teori yang menekankan relevansi antara pendidikan, SDM atau human capital, dan di antara keduanya adalah kemampuan kognitif. Relevansi itu memunculkan toleransi, rasionalitas, melek politik, dan partisipasi. Ada dua pengaruh pendidikan dan kemampuan kognitif. Yang pertama itu pengaruh kognitif, kompetensi untuk membuat pilihan-pilihan rasional, memproses informasi secara lebih baik. Dan yang kedua, pengaruh etis, mendukung nilai-nilai demokratis, kebebasan, hak asasi manusia, dan lain-lain yang juga tergantung pada kecerdasan kognitif. Alasan yang paling kuat dan politis untuk pendidikan demokratis adalah bahwa ia mengajarkan nilai-nilai pengamalan demokratis untuk kewarganegaraan. Pendidikan demokrasi ini mengajak kita untuk saling bicara secara sehat yang pada akhirnya dapat berguna untuk kita semua. Dan demokrasi itu harus kita kondisikan keberadaannya dimanapun kita berada. Karena bisa jadi suara orang lain itu berguna bagi kita, sepahit apapun itu. Tanpa demokrasi, kita bisa kehilangan arah, karena seringkali orang lain lebih tahu daripada kita. Maka apabila kita bisa bersifat demokratis, kita bisa hidup selamat. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu santun. Santun adalah sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang. Banyak hal dalam hidup ini yang harus kita perbuat atau ucapkan yang harus disesuaikan dengan kesantunan.
Demikian karena dengan kesantunan kita dan orang lain akan berbahagia, karena apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan harapan mereka. Kita mesti bersopan santun ketika kita memberi, jangan sambil menyakiti atau menyebar-nyebar pada orang lain. Demikian sehingga yang diberi pun akan menjadi malu dan sakit hati. Kalau sudah begitu, amal pemberian kita itu sudah tidak ada gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Apa-apa yang orang berikan kepada kita sebaiknya kita terima dengan rendah hati dan sopan santun agar ia merasa dihargai oleh kita dan juga puas akan kesediaan kita untuk menerima apa-apa yang telah ia berikan. Santun kepada dosen sebagai contohnya. Nah, santun kepada dosen adalah kita harus memuliakan dirinya, menghargai kesediaannya untuk mengajari kita, menyibak dengan baik kata-katanya, memperhatikan ajaran-ajaran yang diberikannya, menunjukkan kesungguhan kita dengan memusatkan pemikiran kita hanya kepada dirinya, menunjukkan kepada dirinya kepahaman kita atas ajaran-ajarannya, memurnikan hati kita dan mengosongkan pemikiran kita dari keinginan-keinginan kita yang tidak ada hubungannya dengan ajarannya, serta menatapnya dengan penuh perhatian. Santun kepada orang yang lebih tua usianya dari kita adalah kita harus menghormatinya karena umurnya yang lebih tua dari kita. Santun kepada orang yang lebih muda usianya dari kita adalah kita harus bersikap bersahabat dengan dirinya. Santun kepada orang yang memohon sesuatu dari kita adalah kita harus memberikan apa yang ia minta jika yakin ia telah mengatakan yang sebenarnya tentang keadaan dirinya dan kita juga mampu untuk membantunya. Kesantunan memang masalah hati, dan hati inilah yang menentukan santun tidaknya suatu perbuatan atau ucapan. Dan karena hati itu ada pada setiap insan, maka setiap daerah pun mempunyai kesantunan ini. Dalam pergaulan sosial, jangan lupa kita harus mengatakan tolong pada waktu mengajukan permintaan dan terima kasih pada waktu menerima. Apapun termasuk bantuan kecil atau informasi. Meskipun kita menerima sesuatu yang kita bayar atau sesuatu yang sudah semestinya, misalnya sarapan, untuk sopan santun ucapkan terima kasih setiap kali. Dan kalau makanan sudah dibuatkan oleh seseorang yang Anda kenal, jangan lupa memuji rasanya. Ketika bertemu dengan seseorang, katakan hai, atau kalau sebelum tengah hari, katakan selamat pagi, selamat siang. Biasanya digunakan dalam suasana formal, tetapi tidak umum digunakan di antara orang-orang yang saling bertemu setiap hari. Etiket berbicara lewat telepon juga harus diperhatikan. Matikan HP kalau Anda berada di kelas atau di bioskop. Volume nada panggil jangan terlalu keras sampai mengagetkan orang lain. Kesantunan adalah hal yang memang sewajarnya dalam kehidupan ini, sehingga tidak ikut kesantunan akan dianggap orang yang tidak wajar. Kemampuan untuk bekerja, berusaha, berbicara, menghitung, dan sebagainya itu bisa dilakukan di tempat-tempat lain seperti tempat bekerja, kursus, pasar, dan lain-lain. Tetapi untuk menjadi santun, orang harus dilakukan dari kecil. Kesantunan itu ternyata sudah berumur panjang loh, seumur manusia itu sendiri, sehingga kita anak-anak zaman sekarang hanya tinggal mengikutinya dengan resiko apapun, karena kesantunan adalah diri kita sendiri. Sekian penjelasan materi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.